kalau udah ketemu saintek atau sesum, apalagi saintek tuh banyak yang mengeluhkan kayaknya aku nyerah aja deh ya untuk fisika. Aduh, pokoknya jangan menyerah dulu sebelum kita berperang ya. Bisa ya, kita tuh bisa aja, karena banyak doa kita bisa beruntung ya. Jadi jalan menuju takdir kita itu banyak caranya. Ya, banyak caranya, salah satunya kita harus ikhtiar dulu. Baik, ya, sudah ada 109, kayaknya sepi semuanya nih ya. Oke, baik, ya, sudah ada doa dari, diaminin sama Zaki ya. Oke, baik, langsung ke soal nomor 1. Biar saya nggak bolak-balik. Oke, teksnya saya taruh sini aja ya, biar nggak bolak-balik. Nah, pertanyaan yang ada di sini adalah dalam bacaan di atas terdapat pernyataan implisit berikut kecuali. Berarti yang ditanya, kita tahu nggak pernyataan implisit yang seperti apa sih? Silakan boleh di chat ke saya. Pernyataan itu ada dua, ada implisit dan ada eksplisit. Bagaimana kita mengetahui itu adalah pernyataan implisit? Atau sinonim dari implisit itu apa sih? Mencari informasi yang bagaimana? Oke, baik, sudah ada jawaban masuk ya. Betul sekali ya, ada jawaban dari Sabrina, Rio, dan Rafael. Betul, Dek. Implisit itu adalah pernyataan yang tersirat. Kan ini ada kecuali, berarti mencari yang tersurat. Berarti balikan dari apa yang ada di sini. Maka pernyataan itu ada dua. Pulang. Pernyataan, nah pernyataan itu ada dua. Kalau simpulan nanti bisa secara umum memang tersirat ya. Ada dua. Yang pertama itu adalah disebut sebagai pernyataan yang implisit. Pertama adalah eksplisit ya, eksplisit. Yang kedua X itu berarti ada dua. Ada di situ, atau kita sebut sebagai pernyataan yang tersurat, informasi yang tersurat yang ada di dalam teksnya. Berarti kita nggak usah nyari lagi, kita nggak usah menyimpulkannya, tetapi di situ ada. Kemudian implisit itu adalah pernyataan tersirat. Tersirat itu kayak gimana sih Kak? Tersirat itu berarti kalau kita baca itu samar-samar. Jadi ada tersamar. Kalau nggak ada itu namanya adalah OT atau namanya adalah KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga? Enggak ya. Berarti oke. Masih ke Zoom. Oh iya deh. Udah normal belum? Oke, terima kasih. Nah, pernyataan implisit itu adalah pernyataan yang tersirat, berarti samar-samar. Kita harus menyimpulkan dari apa yang ada di situ. Ada, tapi kalau namanya KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, bukan, dia ini adalah keluar dari topik. Nah, itu bukan pernyataan yang ada dalam teks, nggak ada. Kalau pernyataan yang tidak ada dalam teks itu bukan eksplisit dan juga bukan implisit gitu. Nah, maka di sini yang ditanyakan tuh implisit. Implisit itu adalah tersirat, kecuali, karena di sini ada kata kecuali, berarti kita mencari yang pernyataan apa yang tersurat. Pernyataan yang tersurat tertulis ada dalam teks itu. Jadi kalau kita lihat paragrafnya dari sini ada dua paragraf. Nah, sudah ada jawaban yang masuk satu baru satu. Di sini ada 151 siswa. Wow, cukup banyak ya. Begitu matahari terbit di Batu Kambar, Desa Hinaskiri, Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, ratusan warga keluar rumah. Ada yang langsung ke pahuman atau ladang, ada yang pergi ke sini, ke sono, ke situ, gitu kan. Nah, masyarakat dari berbagai balai adat, Dayak, Naratus yang jarak tempuhnya hingga 18 jam dengan jalan kaki, berduyun-duyun ke pasar untuk membeli keperluan hidup modern. Mulai dari bahan pangan sandang hingga pakan.
Untuk paragraf yang kedua, tradisionalisme mulai dari cara makan, cara mandi, cara berinteraksi, hingga pandangan hidup betul-betul masih melekat dan menjadi identitas warga pedalaman Pegunungan Meratus. Lambat laun keterisolasian pedalaman memang dapat ditembus, tetapi hingga kini kehidupan alami masih melekat, baik di hulu sungai selatan maupun hulu sungai tengah, yang mempunyai komoditas adat terbesar di Kalsel. Suasananya sama-sama masih tradisional. Tradisionalisme di satu sisi menjadi kebanggaan, tapi di sisi yang lain menyisakan pertanyaan akan capaian sebuah kesejahteraan masyarakat. Baru satu loh yang menjawab dari 154. Bisa chat ke saya kira-kira jawaban yang tepat yang mana di antara 5 jawaban ini, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Jangan menyerah dulu di soal kayak gini. Berarti kita nyari yang tersurat. Berarti ada dalam teksnya. Baru 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Baik, di sini terbagi menjadi beberapa jawaban, ya ini ada 2 jawaban. Ada yang setuju dengan B beberapa siswa dan ada yang setuju dengan D beberapa siswa. B sama D di sini. Oke, kalau kalian itu setuju yang mana? Yang B atau yang D? Karena yang ditanyakan tersurat. Oke, kita lihat dulu dari jawaban atau pernyataan yang pertama. Warga pedalaman Pegunungan Meratus tidak mengenal kendaraan bermotor. Kalau kita lihat di nggak ada dalam teks sebentar. Di sini adalah keperluan hidup modern itu ada, ya kan? Tetapi apa di sini tidak dijelaskan secara langsung. Kalau tidak dijelaskan secara langsung itu berarti adalah simpulan yang implisit. Tidak secara langsung tapi berkaitan. Kenapa? Karena tidak mengenal kendaraan bermotor adalah sifat yang masih tradisional. Jadi kalau misalnya ada pesawat terbang, wow keren banget. Nah itu apa ya? Gitu kan? Masa burung bisa terbang? Nah itu berarti apa? Itu adalah simpulan. Simpulan itu adalah apa? Itu adalah benar apa salah ya? Karena ini sifat yang tradisional. Itu contoh. B. Warga pedalaman Pegunungan Meratus belum menggunakan listrik. Kalau kita lihat di sini tidak adanya aliran listrik. Kalau tidak adanya aliran listrik, belum menggunakan aliran listrik, itu berarti pernyataan implisit. Implisit kan? Karena apa? Belum menggunakan. Berarti di sini tidak adanya listrik. Di sini dalam kalimat terakhir itu adalah sesuatu yang membanggakan di satu sisi yang lain itu adalah yang tidak membanggakan, ya kan? Di sini berarti jawaban yang tepat yang mana? Ini tersurat ada dalam teks yang ini. Yang ini ada dalam teks sekali, 1 kali seminggu. 1 kali seminggu itu yang mana? 1 kali seminggu. Ada nggak? Ada dong. Sepekan. Nah, hari ini kebetulan hari pasar tradisional yang hanya ada dalam sepekan. Sepekan itu berarti hari pasar tradisionalnya hanya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali berarti pasar tradisionalnya hanya ada 1 minggu sekali. Itu berarti jawabannya tepat adalah yang D. Sementara kenapa yang enggak yang E aja ya? Masyarakat ini belum menikmati kebutuhan sekunder dan tersier. Iya, karena secara umum itu adalah nyari sesuatu yang bukan nyari ya, tapi dia itu hal-hal yang pokok kayak ini. Nah ini pokok nih. Nyarinya di mana? Nyarinya ya di pasar. Pasarnya itu berarti nyari bahan pangan, sandang, papan itu berarti kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang pertama ya, primer gitu.
Maka satu jawabannya adalah D. Kenapa jawabannya adalah D? Karena jawaban yang D-nya adalah tersurat. Begitu. Tersurat. Lanjut di nomor 2, karena tadi teksnya sudah kita baca, langsung saja ke soal nomor 2. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah kalau mencari judul. Judul itu adalah sesuatu yang bersifat umum atau general, jadi umum yang ada di situ hal-hal yang sifatnya umum. Yang kedua, kan ini tadi ada 2 paragraf ya. 2 paragraf ini yang satunya dibuang. Kenapa satunya dibuang? Karena dalam satu teks itu biasanya satu paragraf itu yang menjadi pokok permulaannya. Baru kalimat-kalimat yang lain atau paragraf-paragraf yang lain itu adalah mengikutinya. Begitu deh. Jadi judul yang tepat adalah umum dan repetisi. Apa itu repetisi? Pengulangan, repeat. Nah, maka kita cari yang repeat atau pengulangan di sini. Sudah ada jawaban yang masuk? Ada 3 jawaban. Ada 3 jawaban. 4 jawaban. 4 jawaban. Baiklah. Jawaban yang tepat yang mana ini? Jawaban yang tepat betul. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa kok bisa B ya? Kenapa nggak yang lain? Kehidupan tradisional masyarakat pegunungan Meratus, berarti kehidupannya yang disorot tuh kehidupannya bukan orangnya. Kalau yang A, kisah kehidupan dari Batu Kambar, berarti kisah hidupnya. Yang C, identitas warganya, ini jelas enggak. Tradisionalisme menjadi kebanggaan bagi masyarakat pegunungan Meratus, bukan menjadi kebanggaan ya. Ini loh yang bangga itu adalah ketika satunya sama-sama apa ini? Sama-sama ya udah ya. Oke. Tuh. Jadi kalau misalnya kita ambil di sini kan tradisionalisme, yang diulang-ulang itu berarti kata tradisionalismenya. Jadi sifat-sifat yang tradisional, walaupun dalam paragraf 1 tuh tidak menjelaskan sesuatu yang secara tersurat, sama persis ada di situ gitu ya. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang B, jelas. Lanjut kita ke nomor 3. Ini banyak yang salah biasanya. Karena ada 3 jawaban yang berbeda-beda biasanya untuk soal nomor 3. Coba dulu, kira-kira jawaban nomor 3 ini adalah yang mana nih ya? Bagaimana kita mencari inti paragraf? Kalau saya kenalkan ke siswa, itu biasanya kita bedakan dari beberapa pertanyaan di UMGM. Pertanyaan itu apa saja sih, Kak? Yang pertama, kita tahu namanya ide pokok. Soal yang lain, selain ide pokok apa sih, Kak? Kalau di UMGM biasanya kalimat utama itu jarang banget yang ditanyakan. Jadi fokusnya ke ide pokok aja. Selain ide pokok itu ada namanya inti. Intinya bukan inti kalimat ya, nanti inti kalimat ada soalnya sendiri. Yang kedua itu adalah inti paragraf. Yang ketiga itu adalah inti bacaan. Yang keempat, selain inti paragraf, inti bacaan. Yang ketiga dan keempat, ketiga aja deh, terlalu banyak, adalah berbentuk simpulan.
Oke, ini untuk membedakannya ya. Jadi besok lagi kalau ada soal yang mungkin di soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu hampir-hampir mirip, maka untuk membedakannya adalah gini ya. Nomor 1 adalah ide pokok atau ide utama atau gagasan pokok atau gagasan utama itu sama aja. Jadi itu adalah inti dari kalimat utama. Jadi kita tentukan dulu dalam satu paragraf, itu kan panjang misalkan begitu. Nah itu berarti apakah ada di awal, apakah di tengah-tengah, apakah di akhir untuk kalimat utama ya, untuk kalimat utama. Paham? Oke. Ada MTS juga sih. Kalau MTS itu nanti kalau ketemu sama paragraf yang kalimat utamanya itu biasanya menggunakan perentangan. Misalnya ada kata namun. Nah, kalimat yang kayak gini tuh berarti menentang. Misalnya ini positif, ini jadi negatif. Nanti kalimat utamanya itu adalah yang menggunakan kata namun itu deh. Biasanya pertentangan itu. Kalau inti paragraf gimana Kak? Kalau inti paragraf itu adalah mengambil dari intinya, inti teks. Kayak inti paragraf, inti teks itu berarti kita ngambil gagasan pokok ditambahin dengan simpulan. Gagasan utama ditambah dengan simpulan. Ini juga sama. Bedanya apa Kak? Kalau misalnya di sini ada paragraf, ada bacaan, oh beda. Kalau paragraf itu berarti cuma satu. Kalau misalnya bacaan itu berarti banyak. Kita tentunya itu di paragraf mana. Misalkan itu ada 50 paragraf ya, kan kesulitan. Maka dari itu memang harus dibaca kalau untuk kayak gini. Kalau yang simpulan. Simpulan itu adalah PP, pandangan pembaca. Maaf, ide pokok IP tambah PP. IP tambah PP. IP itu apa sih Kak? IP nama orang, bukan. IP itu adalah ide pokok. PP itu adalah partai, bukan pandai. Pandai bukan pandangan, bukan pandai. Pandangan pembaca. Oke, ini untuk membedakannya aja deh. Jadi kalau misalnya di soal nomor 3 inti paragraf, karena ini satu paragraf berarti intinya di mana? Perhatikan, ingat kembali bahwa namanya ide pokok atau gagasan utama ini adalah mengandung suatu hal yang sifatnya umum. Misalkan saya punya jeruk, apel, melon, jambu. Nggak bisa saya nyimpulinnya tuh jadi jambu itu lebih bermanfaat dari buah bit gitu. Berarti topiknya udah salah ya. Kemudian kalau misalnya di sini ada gagasan utama ditambahin pandangan pembaca. Kita itu pembaca. Oke, sudah ada jawaban masuk. Kita itu pembaca. Kalau lihat dalam teks yang ada di situ, kemudian kita ambil, kita tarik kesimpulannya. Oke, baik. Berarti kalau inti paragraf harus ada apa? Simpulan. Sementara simpulan harus ada pandangan pembaca. Paham? Oke. Udah ada 2 jawaban masuk ya, pasti beda-beda. Oke, saya buang dulu jawaban yang salah. Pokoknya ingat ya, namanya gagasan pokok atau gagasan utama itu adalah bersifat umum atau general. Nomor 1A. Nomor A. Pemerintah harus memberikan penyuluhan. Oh, ini yang saya buang itu adalah yang D sama E. D kenapa salah? Karena hanya ngomongin masalah jentik. Kenapa salah? Karena ngomongin masalah fogging doang. Itu nggak boleh menjadi inti teks karena bersifat apa? Spesifik. Pokoknya nyari sesuatu yang sifatnya umum. Oke, sudah ada 3 jawaban masuk walaupun ragu-ragu ya semuanya. Oke, saya ingin berikan 3 jawaban A, B, atau C. Silakan chat ke saya. A, B, atau C. A, B, atau C. Saya ingin berikan 3 jawaban. Baik, yang salah yang mana Kak? Dari 3 jawaban ini yang salah adalah A. Karena ada 3 jawaban di sini, Dek. Kenapa salah, Kak? Pemerintah harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ini namanya gagasan pokok atau gagasan utama, ya kan? Ini saya jelaskan ya.
Nah, ini kenapa? Karena ini berupa gagasan pokok saja tanpa pandangan pembaca. Kok bisa? Karena ada dalam kalimat satu. Kalau kalimat satu ini kalimat 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah tidak penting, maka ya udah. Itu berarti intinya upaya yang ada di sininya. Oke, jelas? Nah, maka ini namanya gagasan pokok aja, jadi salah. Hanya diambil dari ini, nggak boleh terus ada pandangan pembaca atau oh udah keliru, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita simpulkan. Jawabannya tepat adalah yang C. Oke, ada beberapa siswa yang jawabannya C. Masyarakat harus diberitahu cara mencegah DBD secara benar. Nah, ini berarti adalah gagasan pokoknya atau gagasan utamanya. Ini adalah pandangan pembacanya, gitu. Pandangan pembacanya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut kita ke nomor 4. Tidak pokok bacaan di atas adalah oke. Di sini biasanya terdapat 2 jawaban. Saya tunggu jawaban kalian. Kira-kira jawabannya adalah C atau D. C atau D. C atau D. Oke, yang satu jawaban masuk. 2. Oke, terdapat perbedaan ya. Terdapat perbedaan. Jawaban banyak perbedaannya. Maka tidak boleh sesuatu yang sifatnya khusus. Pokoknya nggak boleh sesuatu yang sifatnya khusus ya. Ethiopia adalah negara tertua di dunia karena negara itu telah terbentuk ke selatan. Ethiopia itu kan kalimat utamanya, negeri itu kan berarti menjelaskan kan. Nah, jadi nggak usah kita ambil. Ini tuh salah. Jadi kalau jawaban A itu salah. Ya. B, letak negara Ethiopia, letaknya itu di mana? Jam berapa? Nih, misalkan gitu. Letak negara Ethiopia, berarti ini letaknya udah di bagian awal. Berdirinya Ethiopia itu sama dengan usia negaranya karena kaitannya dengan sejarah. Sejarah udah dibahas. Kemudian letak juga udah dibahas. Berarti tinggal 2 usia negara, ciri geografis atau keadaan alam. Saya ingin berikan 2 jawaban. D atau E? DK atau EK? Oke, sudah. Ada jawaban masuk. D atau E ya. Silakan dilihat. D atau E, lebih fokus ke gagasan utama ditambahin pandangan pembaca. Jadi kalau nggak ada pandangan pembacanya kita nggak anggap sebagai ide pokok. Yes, fix ya. Heo, jawabannya adalah yang D. Kok bisa ya? Kok bisa nggak yang E ya? Kenapa nggak yang E aja ya, keadaan alam negara Ethiopia? Karena keadaan alam itu berarti pertanian, perkebunan. Itu berarti dikasih himbuan yang sama, peran kayak gitu. Tapi kalau misalnya di sini ada ide pokok. Ya. Yang dibahas apanya? Kan ini khusus ya. Betul. Kan ini khusus. Jadi kita cari yang umum. Ciri-ciri geografis itu kan banyak. Nah, betul banget. Sip. Lanjut nomor 5. Kayaknya suasananya agak anget-anget gitu ya. Oke. Malah kayak perekonomian. Nomor berikutnya. Pernyataan berikut berhubungan baik secara eksplisit maupun implisit dengan bacaan di atas, kecuali. Besok buat tidur siang. Bener banget. Ini depannya teks semua, Dek. Ya, baru nanti kita bagian tengah itu baru kalimat baku, kalimat efektif. Ya, begitulah. Kecuali ya, berarti mencari yang salah. Di sini ada kata
eksplisit, ini implisit. Ada X, ada implisit. Berarti saya tadi udah jelaskan mengenai eksplisit sama implisit. Berarti kita nyari yang OOT. OOT itu berarti out of topic. Atau kita nyari yang KDRT, keluar dari topik. Berarti yang nggak ada dalam teks itu yang mana? Kira-kira manakah yang nggak ada dalam teks? Ini juga banyak yang terkecoh. Apakah Ethiopia menempati peringkat 10 dunia karena hal ini ternak itu harusnya ternak karena kualitasnya yang baik. Kekeringan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Ethiopia. Ethiopia merupakan negara penghasil kopi dunia. Krisis pangan yang terjadi di Ethiopia pernah menggemarkan dunia. Jumlah ternak di Ethiopia cukup banyak. Oke, udah 2 jawaban yang masuk ya. Silahkan boleh chat ke saya. Jawaban yang tepat yang mana? Yang tidak dalam teks, informasinya itu keluar dari teks yang ada di situ. Oke, saya bahas dulu. Jumlah ternak. Ini dulu deh. Jumlah ternak di Ethiopia cukup banyak. Ini berapa ternaknya? 1,5 juta kuda dan 2,6. Makanya peringkat berapa? Peringkat 10. Berarti kita bisa simpulkan ini ada nggak dalam teks? Oh, ada. Gitu kan? Yang D, krisis pangan yang terjadi di Ethiopia pernah menggemparkan dunia. Nah, ini berarti apa? Ini ada kata menggemparkan loh. Pernah menggemparkan dunia. Benar apa salah? Benar ya. Kemudian yang berikutnya, Ethiopia merupakan negara penghasil kopi dunia. Ada nggak dalam teks? Negara penghasil kopi. Ada kan komoditas ini adalah kopi. Nah, berarti apa? Berarti ini adalah pernyataan yang tersurat, tertulis. Oke, tinggal 2 jawaban, A atau B. Jawaban yang tepat untuk OOT atau keluar dari topik adalah A. Kok bisa, gitu kan? Kok bisa ya Ethiopia menempati peringkat 10 dalam hal ini? Karena ini loh yang salah tuh karenanya. Coba nggak pakai karena malah jadi benar. Ya, karena kualitasnya yang baik, belum tentu karena kualitasnya baik ya. Bisa jadi yang lainnya. Maka 5 jawabannya A. Untuk kekeringan merupakan salah satu masalah yang serius dihadapi di Ethiopia, itu ada dalam teks. Kekeringan ini adalah nih, Laut Merah. Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya di sini ngomongin masalah kekering berkepanjangan, ya berarti itu secara tidak langsung, maka 5 jawabannya A. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6, hubungan antar kalimat ini menjadi jelas. Kata atau ungkapan penghubung yang tepat antara kalimat pertama dengan kedua adalah apa? Biasanya kita hanya ngecek dari kalimat yang kedua ya, biar cepat dalam mengerjakannya. Di sini ada negeri itu, berarti merujuk pada negeri apa sih yang dimaksudkan? Negeri Ethiopia. Kemudian ada pertanyaan nomor 4 sampai dengan 6. Ya, untuk pernyataan yang ada di sini. Dalam hal ini karena menurut catatan sejarah, oleh karena itu sebab. Kita lihat bisa ada di tengah, bisa ada di awal. Kalau misalnya soal kalimatnya tuh kayak gini, karena itu kan nggak ada yang digabungkan kemudian pakai konjungsi ya. Biasanya kalau UTBK gitu, tinggal menyisipkan aja. Dari disisipkan ini berarti yang benar yang mana? Dalam hal ini karena itu sama dengan sebab loh dek. Nah, berarti jawaban B dan E ini udah salah. Dalam hal ini juga salah. Berarti apa? Menurut catatan sejarah atau oleh karena itu? Oleh karena itu tuh bukan oke, itu bukan ini ya, oke jelly, bukan. Oleh karena itu sebab akibat. Jadi jawabannya tepat adalah C. Kok bisa C? Ada kata sejak nih. Sejak itu berarti hubungan dengan sejarah. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, banyak yang benar di soal nomor 6. Lanjut. Nah, kita udah mulai agak susah ya. Tadi itu adalah mungkin pertama-tama udah literasi. Ya, sekarang kita ke inti kalimat. Untuk inti kalimat yang ada di sini yang ditanyakan itu adalah inti kalimat. Maka polanya ada 3. SP, SPO sama SPP.
SP, SPO sama SP3 ini, ya kan? Berarti kalau ketemu dengan keterangan tolong dibuang. Oke, silakan chat ke saya. Jawaban yang tepat yang mana nih? Apakah yang A, B, C, D atau yang E? Oke, sudah ada jawaban masuk, tapi belum semuanya, baru 1, 2 gitu doang. 1, 2 itu berarti dikit. Oke, sudah ada jawaban. Beda-beda ini. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Berarti ada yang E. Oke, sudah ada jawaban masuk. Berarti kalau nanti ketemu dengan keterangan diapakan, dicoret, dibuang, nggak penting. Nah, inti kalimat di atas adalah ini kalimat yang berarti predikatnya. Kalimat ini berarti apa? Anda ingin berwisata. Anda itu kan berarti benda. Benda di depan berarti ada kata Anda, itu kata benda. Ingin berwisata, berwisata itu kok wisata? Kan? Maksudnya ini kenapa kok wisata? Apalagi ke Bali, ya bahaya dan lain-lainnya. Malah matematika. Anda subjek predikat dengan apa? Dengan kadas. Kadas itu kata dasar. Ya. Berdi sama ter. Ya. Berdi sama ter. Kata dasar dengan imbuhanmu berdi sama ter, tapi tidak semuanya. Ya. Ini adalah biasanya aja. Jadi kalau misalnya nanti ketemu dengan kata dasar, misalnya dia makan, dia tidur, dia mandi, berarti mandi, tidur itu adalah kata dasar. Bisa juga yang dia memandikan, dia bermain, dia dipukul, dia tertawa, berarti itu kita lihat dari cirinya. Itu berarti predikat. Sambil itu adalah konjungsi, berarti karena konjungsinya itu posisinya di sini, berarti tarik sampai dengan tanda baca tanya, sampai dengan belakang ini kita coret. Nggak penting nggak buang, dibuang. Maka yang penting adalah subjek predikat. Jawabannya adalah Anda ingin berwisata, maka jawaban yang tepat adalah D. Oke, secara umum semuanya benar ya. Yang ngechat saya ini tadi rata-rata benar. Gini deh, kalau misalnya itu ada objek ya silakan ditambahkan dengan objek. Misalnya ada pelengkap, maka tambahkan dengan pelengkap. Tapi kalau nggak ada, berarti apa? Berarti ya udah jangan ditambahin O. Ya, jadi tidak boleh saya meneliti, titik itu nggak boleh. Saya meneliti tikus. Jadi harus ada objeknya kayak itu untuk kata kerja yang aktif. Maka 7 jawabannya adalah D. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke nomor 8? Baik, saya mau tanya di nomor 8. Ini kan berarti adalah strukturnya sama kan? Menyamakan struktur seperti di UTBK. Jadi kalau misalnya polanya adalah SPPL, maka kita juga cari yang SPPL. Kalau polanya SPO, ya kita cari SPO. Kalau polanya PSK, ya kita cari juga yang PSK, predikat subjek keterangan. Ya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Analisis polanya dulu ya. Wali Kota Yogyakarta subjek sudah memberikan predikat baik berbagai kelonggaran banyak ini berarti objek kepada itu kata depan. Bentar. Pencet. Nah, kepada para berangkat kelima kan keterangan. Di sini ada kata untuk lagi berarti kan keterangan. Berarti polanya apa? Polanya ada banyak ya. Polanya itu kita sebut sebagai subjek predikat objek dan subjek predikat pelengkap. Nah, pola yang ada di sini tadi, kalau misalnya yang tadi itu keterangan kita coret ya. Kalau inti kalimat keterangan dicoret. Lah kalau misalnya struktur berarti dicoret nggak perlu. Kalau keterangannya 2 ya 2, keterangannya 3 ya 3, keterangannya di depan sama di belakangnya juga harus sama. Berarti pola yang ada di sini mengikuti dari apa yang ada di situ. Maka polanya adalah SPO kata. Nah,
Kita lihat dari kalimat yang pertama, Gubernur DKI subjek menertibkan predikat ke arah gelandangan berumah di, nah yang berumah di bawah jembatan itu kan objek. Tapi kalau kita lihat itu keterangannya itu ada satu di dalam objek itu, berarti kan salah. Yang kedua, Rektor UI subjek memberikan predikat beasiswa O kepada K dari K. Kemudian C, Presiden itu subjek memberikan itu predikat, arahan itu objek, pada itu keterangan. Untuk tetap itu berarti adalah keterangan. Berarti ada dua jawaban ya dia, ya kan? Nah nanti kita cek yang benar yang mana. Para mahasiswa subjek menjadi predikat, pendamping itu pelengkap, jadi berpola S P T, jelas salah. Kemudian yang E, Menteri Mensos S mengembangkan. Menteri Sosial RI itu S menggelontorkan, P dana, sebuah dana. Menggelontorkan apa? Dana, objek, berarti kepada, kata depan berarti keterangan. Berarti keterangannya satu. Kita sudah mengeliminasi berapa jawaban? Ini. Saya hanya memberikan dua jawaban. Ya. Maaf. Ini sama ini. B atau yang C? B atau yang C. Maka kalau misalnya polanya udah sama, kita gimana, Kak? Makanya ini bukan bonus. Kalau misalnya polanya udah sama, kita menentukan jenis katanya juga harus sama. Keterangannya kita cek. Coba keterangannya kita cek. Kalau yang A, maaf, yang B itu ada kata kepada sama dari. Kalau yang C ada kata kepada sama untuk. Berarti kita lihat di sini ada kepada, di sini ada untuk. Berarti kepada sama untuk. Berarti jawabannya adalah yang C. Begitu? Jelas? Ada yang masih bingung? Sudah jelas ya? Oke, lanjut kita ke nomor 9. Kalimat yang benar adalah ini untuk konsepnya kemarin. Ya, mungkin sudah dijelaskan. Kalimat yang benar dalam UM-UGM itu tolong dibedakan menjadi dua. Kalau saya itu kayak gitu. Jadi misalkan kalimat tuh cirinya kan beda-beda. Ya, cirinya atau syaratnya. Maka pertanyaan di soal UM-UGM biasanya adalah kalimat itu adalah kalimat yang memenuhi kaidah dari kalimat efektif. Kalimat efektif. Yang satu lagi bukan kalimat yang efektif, tapi kalimat baku. Nah, jadi tolong bedakan dua hal ini. Baik, kalau misalnya kalimat efektif, cirinya apa aja, Kak? Satu, minimal SP, jadi harus ada subjek predikat. Yang kedua, tidak boleh boros atau berlebihan. Tiga, harus logis. Yang keempat, tidak boleh ambigu. Yang kelima, harus ada induk kalimat. Yang keenam, ya, tidak boleh ambigu, logis, harus ada sejajar, paralel itu yang muncul di SNBT kemarin. Dan yang terakhir itu adalah tidak boleh terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah. Tercemar itu nggak boleh. Kalimat baku tuh kaidahnya dua. Satu, itu melihat dari sisi ejaannya dulu. Yang kedua baru tes dicek dari kalimat efektifnya. Harus efektif. Berarti kalimat baku tuh susah ya? Iya, kalimat baku tuh adalah banyak banget jadinya, ini 7, ini tambah ejaan 3, jadinya 10. Ejaan tuh yang dicek HTP. Huruf, tanda baca, sama penulisan kata. Ya, kayak gitu deh. Ya. Jadi ini 3, ini 7, jadinya 10 kayak gitu. Udah paham? Yuk kita lihat nomor 9. Siapa yang tahu jawaban kalian? Saya tunggu 1 menit. Ya.
atau sekali. Kalimat efektif belum tentu baku. Kalau kalimat baku udah pasti efektif, paham? Jadi kalau gini, konsepnya gini. Kalau ada pertanyaan kalimat efektif, perlu ngecek huruf kapitalnya nggak? Perlu ngecek huruf kapitalnya nggak kalau kalimat efektif? Perlu ngecek nggak? Perlu dicek nggak huruf kapitalnya? Enggak. Kenapa enggak perlu? Karena efektif itu adalah dilihat dari maknanya, subjek predikatnya, kelengkapan strukturnya. Kecuali kalau pertanyaannya adalah kalimat baku. Kalau kalimat baku itu berarti huruf kapitalnya harus kita cek. Paham ya? Udah jelas? Tapi kalau yang ditanyakan ejaan Kak, ya udah aja, nggak usah ngecek subjek predikat, borosnya, logisnya itu nggak usah dicek. Yang dicek apanya? Ya hurufnya, tanda bacanya, sama penulisan katanya. Ini apa ya Kak ya? Acak-acakan banget. Maaf. Penulisan kata. Oke, udah jelas ada yang mau ditanyakan? Untuk penegasan aja itu tadi. Maka, coba lihat jawabannya A, B, C, D, E. Jawaban yang baku yang mana? Benar itu baku. Benar itu baku, bukan efektif ya. Benar itu baku. Jadi semuanya harus benar. Oke, sudah ada 2 jawaban yang masuk, 3 jawaban, dan ini jawabannya beda-beda. Oke, sudah ketemu. Saya buat kalimat boleh nggak? Boleh ya. Saya ambil satu nama deh. Di sini ada 201 siswa. Yuk satu nama. Satu nama yang di sini paling populer apa? Ya apa? Siapa? Siapa nama yang paling populer? Oke, yang menurut kalian populer aja deh. Satu. Saya. Oke ya. Oke, Daris. Panggilannya Daris, Fikri, atau Anin, atau Dita? Jaimin. Ini maksud kamu Jaimin. Jaimin. Oh ini ya. Ini ya. Oh. Yanto tetangga saya deh, jangan Yanto. Udin. Tahu nggak Udin? Udin yang lagu itu loh. Ini loh, ini Udin lagu. Tahu nggak Udin lagu? Tuh, Udin sedunia. Wali Mbak. Wali ya. Oke. Nah, baik, kembali lagi ya. Tadi ada yang ngasih nama Aang aja Joko. Ini jadinya siapa? Budi udah biasa. Budi udah biasa. Yang nggak biasa ya? Oke. Oke, beberapa nama ya. Oke, satu Jaimin yang nama tadi. Terus Udin. Lagi itu tadi Aang, ya udah Aang ya Aang, nanti takutnya marah. Takutnya marah ya. Oke. Nikoleo nanti ya, selamat nanti. 3 dulu aja, saya buat kalimat 3 ya. Jaimin yang memiliki wajah tampan dan rupawan. Oke. Nah, saya punya di satu kalimat ini. Ya, Jaimin yang memiliki wajah tampan dan rupawan. Cakep. Woi. Ini ya, saya enggak. Oke, baik. Udin ya. Menurut Udin, oke. Namanya nanti dulu aja.
Oke, baik. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat ya. Ada sesi SS ya di 5 menit sebelum kita akhiri. Jaimin yang memiliki wajah tampan dan rupawan. Menurut kalian kalimat yang pertama ini adalah kalimat yang efektif nggak? Ya atau tidak? Efektif atau tidak? Ya atau tidak? Oke, sudah ada jawaban 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Yes. Nah, di sini karena ada kata yang, berarti diterusin, ya kan? Jaimin yang memiliki wajah tampan dan rupawan nggak jelas kenapa dengan Jaimin ini. Nah, maka dari itu ini semuanya disebut sebagai subjek. Berarti predikatnya ada nggak? Nggak ada predikatnya. Jadi jelas kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Yang kedua, Mertudin mengatakan bahwa, oke, ini adalah kalimat yang efektif atau tidak efektif? Ya atau tidak? Oke, sudah ada jawaban 2 masuk ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Ada kata menurut di bagian depan. Kalau misalnya ada kata menurut di bagian depan, set, berarti kita sebut sebagai ini adalah keterangan. Kenapa keterangan? Karena ada kata depannya. Mertudin mengatakan adalah predikat aktif. Kalau misalnya di sini predikat aktif belakangnya adalah objek, berarti nggak punya apa? Nggak punya subjek. Di sini nggak punya predikat. Berarti kalimat ini adalah kalimat yang tidak tepat atau tidak efektif. Lanjut kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga adalah kalimat yang baku nggak ya, efektif nggak ya. Nah, dalam kelas Aang, kalau misalnya kita coba jedakan, dalam kelas Aang tidur, dalam kelas Aang tidur, atau bisa gini, dalam kelas Aang tidur. Nah, itu berarti menjadi ambigu. Kenapa ambigu? Karena tidak memiliki tanda baca koma. Makanya harus ada tanda baca koma. Maka ini menjadi keterangan ini subjek ini predikat, gitu kan? Oke, kemudian yang bagian terakhir, dalam kelas terdapat banyak siswa. Ini efektif atau tidak? Terakhir yuk, terakhir efektif atau tidak efektif? Oke, sudah ada jawaban masuk ya. Beberapa jawaban. Baik. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ini keterangan. Ini predikat. Jadi banter. Tadi cirinya adalah banter ya. Ini adalah subjek. Berarti polanya KPS. Ada subjek predikat nggak? Ada subjek, ada predikat. Berarti logis nggak? Logis. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau ada kalimat depannya itu ada keterangan, kemudian ada subjek sama predikat, ya KS itu harus menggunakan tanda baca koma. Tapi kalau keterangan predikat itu tidak wajib pakai koma. Tidak wajib pakai koma. Kenapa nggak wajib pakai koma? Boleh pakai koma, boleh enggak. Kenapa? Karena untuk yang seperti ini bisa ambigu. Kalau ini enggak, dalam kelas terdekat, nggak mungkin. Dalam kelas, pasti perbedaan orang itu pasti sampai di sini, dalam kelas. Kita simpulkan lihat dari jawaban A, B, C, D, E, depannya terdapat untuk. Oke. Gampang, cara cepatnya adalah cari saja di dalam 5 kalimat yang ada di sini yang ada komanya yang mana. Tuh kan, udah ketemu kan jawabannya? Ya, gitu doang, gampang ya. Baru 1 jawaban yang masuk. Berarti cari aja kalimat yang menggunakan tanda baca koma untuk memisahkan apa? Keterangan. Maka jawabannya adalah yang E. Kok bisa Kak? Depan ada kata untuk tarik sampai dengan koma, maka disebut sebagai keterangan. Diperlukan predikat, ini adalah subjek, maka polanya adalah KPS. Emang boleh pakai koma? Boleh, nggak wajib. Ya, tapi biasanya tidak pakai koma. Maka jawabannya adalah yang E. Jelas? Lanjut. Nomor 10, jawaban yang disebut sebagai kalimat efektif adalah yang mana? Silakan chat ke saya. Ya, chat ke saya kira-kira jawabannya tepat yang mana? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Oke, rata-rata jawabannya benar nih. Rata-rata jawabannya benar, betul. Jawaban yang tepat adalah yang... Oke, baiklah. Masih ada yang menjawab. Oke, ada lagi. Baiklah. Jawaban yang tepat yang mana? Yang singkat, padat, jelas. Singkat, padat. Yang paling padat jawaban yang mana? Nah, berarti kita nyari
yang pendek aja ya, nggak selalu yang pendek. Kebetulan saat ini jawabannya yang menggunakan kata-kata yang sifatnya pendek. Jawabannya adalah E. Berarti kalau besok kita ada kata data perilaku manajerial yang digunakan oleh peneliti dan tenaga teknisi subjek diperoleh predikat lewat itu konjungsi keterangan. Ya udah cukup sampai situ aja. Jadi jawaban yang lain kenapa salah Kak? Jawaban yang lain nggak usah kalau dalam sebuah penelitian. Itu nggak usah dijelaskan bahwa kamu tuh memperolehnya dengan cara apa. Dari lokasi penelitian ya pasti dari lokasi penelitian kan Dek. Ya kan? Salah kan? Nah, pola SP-nya gimana Kak? Data perilaku manajerial yang digunakan oleh peneliti dan tenaga teknisi itu kan subjek. Diperoleh itu predikat lewat tuh konjungsi berarti keterangan. Polanya SPK. Jelas? Karena ada kata yang maka diteruskan kan sampai sini. Nah, ini ada predikat. Jadi predikatnya di sini. Ini keterangan, bukan objek ya, karena ada kata lewat. Baik. Lanjut nomor 11, tadi saya sudah menjelaskan tentang inti kalimat dengan pola SP, SPO, dan SPPO. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ini? Nah, biasanya itu kesulitan di soal kayak gini, karena ada 4 baris. Dan biasanya kalau udah panjang ini overthinking, aku nggak bisa. Ayo bisa yuk, bisa ya. Oke, 1 jawaban sudah masuk. 2, 3, 4, 5. Tapi beda jawaban. Ada 3 jawaban yang masuk. Ada 3 jawaban yang masuk. Oke, jawaban yang tepat yang mana? Kita harus analisis pola dulu. Ini kan ada beberapa waktu lalu, berarti kan keterangan. Berita tentang, ada kata tentang, berarti diteruskan. Berita tentang susu bermelamin, biskuit beracun, dan bahan merkuri. Dan bahan kosmetik yang mengandung merkuri dan hidroquinon. Itu adalah subjek. Kenapa subjek, Kak? Karena ada kata tentang. Ya, ada tentangnya. Dengan cepat tersebar, masih ada berarti itu miliknya predikat. Bukan ayo mandi, itu beda lagi ya. Nah, misalkan ayo mandi, misal ini dalam kalimat ini ya, ada kata dengan cepat tersebar. Maksud saya adalah ini ada kata depan tapi kenapa jadi predikat gitu ya. Kalau ayo mandi, itu ada predikatnya, ada predikat tanpa subjek. Kadang itu dalam pola kalimat yang inversi, dalam kalimat yang perintah itu menghilangkan subjek. Tapi kalau kayak gini, kadang itu ada namanya kata modalitas, misalnya menggunakan kata harus, menggunakan kata sangat, itu nempel sama si predikatnya. Jadi ini jangan dianggap keterangan. Kalau misalnya gini Kak, kalau misalnya kayak gini, ini keterangan, ini saya coret gitu boleh nggak? Tersebar langsung predikat gini boleh nggak? Kalau mau dipotong-potong boleh, asalkan jangan lupa dengan pola intinya. Jangan lupa dengan pola intinya gitu yang saya maksudkan. Melalui itu berarti adalah konjungsi, berarti keterangan. Maka kita coret keterangan yang ada di sini, kita buang gitu ya. Nah, maka polanya ini keterangan yang kita hilangkan, maka berpola SP. Subjek yang diambil apa? Subjek yang diambil adalah berita tentang seperti apa, itu berarti salah. Berita tentang, karena tentang ada perluasan gitu loh deh. Kemudian yang pakai imbuhan berarti itu intinya. Kalau tadi kalimatnya ayo mandi berarti intinya mandi. Mandinya apa? Mandinya itu predikat tanpa imbuhan. Jadi tadi saya sudah jelaskan ada kata dasar, ada mau berditer. Kenapa jadi predikat? Oke ya. Jadi kalau biar nggak bingung, itu mau dipotong kayak gini, ini keterangan, kemudian ini langsung predikat juga boleh.
Gitu, itu nggak apa-apa. Atau kamu mau jadiin dengan cepatnya itu dengan miliknya subjek itu juga boleh, asalkan kamu nggak bingung ya. Berita tentang sumber melamin biskuit beracun dan bahan kosmetik yang mengandung bahan merkuri dan hidrokinon dengan cepat, itu boleh. Itu nempelin dengan si subjek itu juga nggak apa-apa. Atau dipotong aja. Kalau misal bingung, ini jadikan keterangan dan ini tersebar ini jadi predikat. Nah, ciri dari predikat tadi adalah memiliki imbuhan berditer. Maka jawabannya itu apa adalah berita tersebar. Jawabannya adalah B. Ya, jelas ya. Lanjut nomor 12. Manakah yang baku? Nah, ingat ya, dalam UM itu mungkin akan lebih jelimet ya, jelimet. Manakah yang baku nih, D? A, B, C, D, E? Harus bisa menentukan kalimat yang baku, kalimat yang efektif, karena masih bisa dimunculkan di tahun ini, gitu deh. Belum ada jawaban yang masuk ya? Belum ada jawaban yang masuk, gak apa-apa. Oke, baru satu loh ya yang menjawab, yang lainnya masih memikirkan mungkin. Manakah yang baku? Baku itu berarti apa? Dari segi kaidah, ejaannya, efektifnya, itu harus tepat. Maknanya, semantiknya, dan lain sebagainya itu harus benar. Oke, sudah 2 ya. Sudah 2. 3, 4. Oke, 4 siswa udah menjawab. Buku ini terdapat istilah-istilah. Nah, kalau kita lihat dari kalimat yang ada di sini, ini yang A itu salah, harusnya menggunakan kata dalam. Kenapa, Kak? Dalam buku ini itu keterangan terdapat predikat, subjeknya itu di bagian belakang. Kalau misalnya nggak pakai dalam, itu jadi ada 2 subjek. Subjek 2 kayak gini nggak boleh. Ya, jadi yang A harus kita tambahkan dengan kata dalam. Dari beberapa persoalan yang diberikan untuk membandingkan 2 atau lebih dialek antara lain dalam bidang fonetik atau semantik, ini berarti terdapat sebuah perluasan. Berarti semuanya disebut sebagai subjek ya. Oh gitu. Ini berarti keterangan. Maaf, ini bukan subjek. Dari berapa persoalan yang diberikan untuk membandingkan, ada ini keterangan. Semuanya keterangan, Kak. Iya, ini semuanya keterangan karena ada kata dari. Kemudian yang C itu boros banget. Borosnya itu dia apa? Borosnya itu ada kata, adapun yang akan saya uraikan di sini, ya kebersihan dan saya terdorong. Kita tuh nggak usah mengulang-ulang ya, saya terdorong untuk malah mengemukakannya karena sering dilalaikan orang dan sesungguhnya kebersihan dan kesehatan itu perlu, sebab dengan bersih tentu akan menjadi sehat. Oke, ini juga salah. D, karena ada konjungsi karena di awal, di tengah ada maka. Udah deh, salah. Maka jawabannya adalah yang E. Konjungsinya di depan, yakni ada kata jika. Di tengah ada tanda baca koma. Kak, 2, Kak. Ya udah di sini. Kalau ini kan miliknya kata baik, dan udah saya jelaskan, baik itu biasanya pakai tanda baca koma. Jika data yang diperoleh tidak memenuhi syarat koma, baik segi kualitas maupun kuantitasnya, hasil penelitiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Yang E, ya benar. Yang E. Oke, jelas. Kalau jika itu kan konjungsi itu keterangan. Itu berarti ini keterangan, ini subjek, ini predikat. Ini keterangan. Begitu. Oke ya, udah jelas ya. Berarti yang efektif ya, yang baku dan efektif itu adalah yang E. Yang D salah kenapa, Kak? Yang D ada 2 konjungsi nih loh, Dek. Kalau 2 konjungsi kayak gini berarti keterangan semuanya. Ya, berarti tidak punya subjek sama predikat. Harusnya karena nilai yang didapatkan lebih besar dari penolakan, hipotesis ini ditolak. Hipotesis nihil ditolak.
Oke, lanjut. Nomor 13, manakah yang baku? Kecuali. Di sini ada kata tidak kecuali ya, berarti mencari yang baku. Yang baku yang mana? A, B, C, D, E. Saya buang beberapa jawaban dulu ya. Jawaban manakah yang perlu dibuang? Oke, yang mana ya. Jawaban yang E dulu deh. Berdasarkan ini ada kata berdasarkan di tengah ada maka berarti salah. Ya, karena kita harus ada namanya subjek sama predikat. Kemudian yang mana lagi? Oh, ini ada jika di tengah kali pakai koma itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian dengan teknik tersebut para astronom dapat memperkirakan. Nah, ini kurang koma. Nah, saya ingin berikan dua jawaban, B atau C. B atau C. Yang benar B atau C. Jawabannya adalah C, betul. Kenapa? Kenapa nggak yang B? Ada yang tahu nggak kesalahan di B apa? Coba deh, kesalahan di B apa? Udah bener B salah, cuma salahnya di mana? Kita harus tahu kesalahannya di mana. Feeling nggak? Jangan feeling. Kalau feeling good, kalau feelingnya lagi nggak good gimana? Oke, landasan pacu sama kayak bandara. Nambah dan, oke. Baik, ada berapa jawaban? Di sini ada kata dan itu kan harus setara ya. Coba perhatikan imbuhan yang ini. Imbuhannya sama atau beda? Tergenang dan menggunakan. Yang benar apa? Yang benar apa, Dek? Sejajar itu kemarin kalau misalnya kita ada soal yang waktu itu imbuhan harus sama semuanya gitu loh ya. Imbuhan yang harus sama semuanya. Nah, imbuhan yang sama semuanya kalau dengan tergenang, tergunakan kan nggak ada. Tergenang dan tergunakan nggak ada. Menggenang ya berarti, menggenang. Betul sekali, menggenang. Jelas? Oke, berarti jawabannya adalah yang C ya. Lanjut kita ke nomor 14. Nah, ini bisa banget dikerjakan dengan cara cepat. Kita hanya kasih waktu 5 detik selesai loh yang ngerjain kayak gini. Oke, coba dicek ke saya. Jawabannya tepat yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sudah ada jawaban masuk. Oke, ingatkan kembali bahwa ada rumusnya. Rumusnya apa ya, Kak ya? Ketika nanti kalian ketemu dengan S, P, belakangnya participle, maka predikat yang ada di sini itu adalah bisa berbentuk, bisa apa aja yang seperti yang tadi saya tuliskan ya. Tapi kalau misalnya ada kata merupakan, menjadi, sama satu lagi itu adalah, maka belakang itu pasti pelengkap, pasti hakiki. Berarti ini ada kata kunci apa? Di sini ada kata merupakan. Ya cari aja jawaban yang menggunakan kata-kata yang dimaksudkan. Oke, manakah yang ada kata kunci SPO? Jelas banget jawabannya adalah yang B. B. Usaha itu adalah, ini subjek, ini predikat, subjek predikat, ini pelengkap. Yang C bukannya harus berupa sebagai P.
Mana dek maksudnya? Yang C bukannya harus kita jaga? Itu bukan predikatnya. Predikatnya ini dek. Ya kan perluasan usaha pemerintah berupa pemberian subsidi kepada rakyat kecil kan subjek. Ya, sebentar karena ada pertanyaan dek. Karena di opsi yang C ini usaha pemerintah berupa, karena ini ada kata berupa itu jadi diteruskan. Usaha pemerintah berupa pemberian subsidi kepada rakyat kecil itu kan subjek, harus didukung predikat gitu. Berupa bukan predikat, ini perluasan. Perluasan itu bisa yaitu, bisa yakni, bisa sebagai, bisa banyak. Ya, begitu. Oke, lanjut 15. Kalimat yang mencerminkan penalaran yang baik. Penalaran itu apa sih? Penalaran itu berarti logika. Jadi manakah kalimat yang logis? Gitu. Yang logis itu kemarin itu adalah kita cari ya dengan penalaran adanya sebuah subjek predikat dalam soal. Ya. Jadi kalau kemarin kita nyari yang nggak ada subjek atau nggak ada predikat. Nah, ini kita cari yang ada subjek sama predikat nggak wajib. Oke, sama tanya jawaban yang A ini. Ya, A ini salah deh. Salahnya pada apa? Ada karena, ada sehingga. Berarti dua konjungsi secara bersamaan itu berarti salah. B, dia yang, ada yang berarti diteruskan. Dia yang tertua dari ketiga saudaranya yang kini sukses, semuanya adalah subjek. Paragraf fotokopi dengan, nah ini ada yang, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Kontra jasa, subjek bertujuan predikat, meningkatkan adalah objek. Mahasiswa yang sedang berunjuk rasa tersebut yang mana? Ada yang mana lagi? Ya udah salah, maka jawabannya D. Oke. Udah ada subjek predikatnya. Gimana dong? Ini keterangan semuanya. Ini subjek gitu. Jadi nggak lengkap. Oke. Baik, 16. Di sini ada kata meminjamkan. Meminjamkan itu kan untuk orang lain ya. Jadi jelas sekali jawabannya tepat adalah menimbulkan, menyimpulkan, membicarakan, menerapkan, atau menjualkan. Jadi kalau karena untuk orang lain, berarti jawabannya tepat adalah saya menjualkan tetangga tanah yang selama ini tidak laku-laku. Berarti fungsinya adalah untuk orang lain. 15 dadu, 16 eko. 17 kalimat yang mengandung bentukan kata yang salah. Bentukan kata itu apa sih? Bentukan kata itu ya kita bisa cari dari imbuhannya. Kemudian yang kedua adalah kata ulang. Dan yang ketiga itu adalah komposisi atau kata majemuk. Nah, jadi kayak gini ya. Imbuhan, kata ulang, kata majemuk. Manakah yang bentukan katanya salah? Jawabannya adalah yang B. Coba perhatikan jawaban yang B. Jawaban yang B. 15 kalau yang mana termasuk keterangan, bukan keterangan karena itu adalah pilihan kata yang tidak digunakan dalam kalimat yang baku. Yang mana sama di mana? Yang B ini ada satu kata yang tidak tepat. Kata apakah yang tidak tepat di sini? A, B, C, D, E. Betul sekali jawabannya ya. J ya. Jawabannya ada kata merubah. Merubah itu kata dasarnya ubah, yang benar itu bukan merubah, tapi apa? Mengubah. Oke, lanjut. Penggunaan bentuk kata majemuk ditemukan dalam kalimat berikut kecuali, berarti mencari yang salah. Soal kayak gini udah nggak muncul ya, sudah nggak muncul. Kalau kita mau bahas nggak apa-apa, tapi agak ribet. Nanti kalimat majemuk itu ada majemuk bertingkat sama majemuk setara. Jadi kalian takutnya gitu. Ini saya lewati dulu ya nomor 18.
Kalau yang itu dilangsungkan itu diapakan? Diteruskan gitu. Iya, kalau yang itu diteruskan. Jelasin majemuk, Kak. Yakin. Ini mau dilanjut kata majemuk, kalimat. Panjang loh, tapi udah jarang muncul di soal UM. Nanti ada kalimat itu ada kalimat simplex. Iya, makanya sama kompleks. Nah, kompleks itu majemuk. Majemuk nanti dibagi menjadi 3. Nanti aku harus jelasin. Ya, makanya yang saya ambil yang baru-baru itu kalimat majemuk enggak? Ya, kalau ada waktu ada KMS, ada KMB, ada KMC. Kayak gitu deh. Jadi nomor 18 saya lewati dulu ya, karena kita ambil yang soal-soal yang sering muncul. Kalimat yang mengandung pilihan kata secara tepat. Pilihan kata itu diksi. Oke, maka kita lihat dari jawaban yang di opsi yang A dulu. Adalah satu hal sepatutnya diperhatikan apabila. Ini kayak gini nggak boleh. Ini kan predikat di awal. Ya, predikat di awal seperti ini tidak tepat digunakan. Jawabannya tepat adalah yang B. Kenapa? Analisis polanya itu tepat. Penelusuran minat dan bakat seorang anak sebelum memilih program studi itu kan subjek adalah predikat. Satu hal yang sepatutnya diperhatikan hasil pola. Maka yang ada subjek predikat itu yang jawaban B. Untuk jawaban yang lain gimana? Bahwa itu di depan. Tapi kenapa di tengah ada koma? Ini nggak benar. Nah, ini salah nih. Harusnya bahwa itu adalah subjek, kemudian lanjut predikat. Ini bukan predikat, ini subjek lagi, salah dong. Kemudian depan ada konjungsi sebelum, ada bahwa, ini perluasan, jelas, keterangan semuanya. Kemudian merupakan, nah apa lagi sama kayak ini ya. Ini sama kayak ini, sama kan? Berarti jawabannya tepat adalah yang B. Jelas belum? Ada yang bingung di nomor 19, pilihan katanya tidak tepat. Harusnya adalahnya tuh di sini. Satu hal yang sepatutnya diperhatikan adalah gitu. Jadi yang D itu sebelum itu kan konjungsi. Jadi di tengah harus ada koma. Sebelum memilih program studi, koma, penelusuran minat dan bakat seorang anak adalah satu hal yang sepatutnya diperhatikan. Jadi bawahnya hilang, harusnya diganti koma. Paham? Oke, sudah ya. Baik, sip. Karena tinggal 15 menit. 14 deh. Ini fakultatif atau fakultatif? Karena beda. Fakultatif. Fakultatif itu ada sesuatu yang tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti jawabannya tepat apa? Tidak wajib. Udah ada ya. Satu yang opsional. Ya, opsional. Tidak wajib. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut 21. Kata jual yang bermakna literal. Literal itu apa sih, Kak? Literal itu adalah makna sebenarnya atau lugas. Lugas itu berarti denotatif. Denotatif itu berarti makna sebenarnya. Oke, ambilkan contoh di setiap opsi. Di sini menjual bangsa, di sini jual mahal, ini jual tampang, di sini jual nama perusahaan. Kemudian ini adalah jual gigi, jual beli gigi. Manakah yang lugas makna sebenarnya? Misalnya ya, duh tangan kiriku pegel. Itu berarti tangan kirinya itu orang kepercayaannya atau tangan kiriku beneran gitu kan? Di tangan kiriku pegel itu adalah makna literal. Tangan kiriku, tangan kiri nggak ada, tangan kiri ada, yang tangan kanan ya. Tangan kananku pegel gitu. Orang kepercayaan nggak ada yang kiri. Nah, yang kanan doang. Nah, kemudian tangan kananku ini sudah tidak lama masuk. Nah, itu berarti adalah orang itu pasti, bukan tangan beneran, masa nggak masuk-masuk ini. Maka jawabannya tepat adalah yang E. Aksi jual gigi palsu, beneran jualan gigi. Kalau yang lain nggak bisa, jual bangsa nggak bisa. Masa satu bangsa 1M. Jual mahal nggak bisa, jual tampang dikletek gitu, wajahnya nggak bisa. Maka udah 1E ya. Lanjut 22. Makna asosiasi kecuali berarti mencari yang salah. Asosiasi di UTBK itu masih juga model-model seperti ini dimunculkan di UMGM, masih bisa dimunculkan di UMGM. Asosiasi itu adalah kelompok kata yang di situ tuh memiliki konsep
Ya, memiliki konsep. Jadi contohnya seperti opsi A. Mereka sering mengolok-oloknya karena berasal dari Ragunan. Tahu Ragunan nggak, Dek? Kebun binatang. Tahu nggak? Ragunan. Tuh. Taman Marga Satwa, Dek. Emang orang lahir dari Ragunan beneran? Ini namanya asosiasi. Ya, asosiasi ke orang yang mungkin kalau ngomong tuh kasar. Ya, itu berarti kita anggap itu adalah keluar dari Ragunan. Berasal dari Ragunan, lahir dari Ragunan. Beberapa saksi mata mengatakan pada hari tertentu di sekitar sering terlihat putih-putih cepat melintas, Dek. Saksi mata, beneran saksi mata bukan? Saksi yang ada matanya. Putih-putih melintas tuh putih beneran bukan? Ya belum tentu putih, bisa aja hitam wajahnya. Maksudnya putih-putih melintas tuh apa sih? Karung goni, bukan? Apa deh putih-putih melintas? Hantu ya kak? Iya bener, hantu. Mulut gang, yang dimaksud mulut gang itu bukan gangnya punya mulut ya. Poci bisa, Kunti bisa. Pokoknya bisa lah. Kemudian Pak Kumis, wah ini salah ketik ya, warung, ini warung. Warung, warung Pak Kumis. Oh, Karboni boleh. Iya. Tapi kan nggak nakutin. Iya, aku pengen banget nih kak, pakai karung goni. Oh boleh. Maka di sini gandrung itu adalah makna yang sebenarnya, bukan asosiasi. Kalau yang E ini asosiasinya di mana? Sang merah putih itu bukan merah sang putih, tapi melambangkan sebuah keberanian dan maka jawaban kedua adalah E. D karena yang ditanyakan adalah kecuali. Lanjut. 23 pesan kata huruf miring yang benar kecuali berarti mencari yang pertama opsi A untuk digunakan sebagai penegasan, menegaskan kata. Nah, atau bagian kata kayak gini boleh nggak kak? Boleh. Makanya kalau ada soal kecualinya miring. Kan. C. Perhitungan yang rumit itu dilakukan dengan kalkulator. Kalau mau pakai bahasa asing itu calculator, itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kalkulator. Calculator itu bahasa asing, maka dituliskan dengan miring. Kalau sudah diserap, maka harusnya tulisan yang ada di sini adalah tegak. Dan yang D, habis gelap terbitlah terang, itu adalah buku. Kalau yang E itu adalah koran. Nama koran sama nama majalah. Buku, novel itu dituliskan dengan huruf miring. Maka jawabannya tepat adalah yang D. D. Maaf. Yang tepat adalah E. Oke. Karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Aktif. Miring, jadinya aktif. Begitu ya? Jelas? Ya. Tulisan bilangan ini kecuali ini sudah mengalami perubahan ya. Jadi nomor 24 juga saya lewati. Karena nanti ada dua jawaban. Pertama itu adalah ini, yang kedua adalah ini. Karena apa? Karena kalau yang di tahun kemarin itu belum muncul Kemdikbud 2023. Ini udah muncul Kemdikbud 2023. Ya. Nah, maka 2023 ini kita lewati karena ada dua jawaban. Begitu ya. Tapi kalau waktu kemarin ya ada jawabannya. Karena EYD-nya belum berubah. Kalau sekarang kan udah berubah, jadinya nanti ada dua jawaban begitu. Sudah saya jelaskan ya. Oke, lanjut 25. Kalimat yang penulisannya mengikuti kaidah EYD adalah yang A. Kok ini benar semuanya ya kak ya? Kenapa B salah? Karena di sini ada kata bahwa nggak boleh pakai koma. EYD itu adalah ejaan huruf tanda baca penulisan kata harus tepat. C, kenapa salah kak? Kampung Naga, kampungnya itu harusnya gede karena ada nama naganya. B itu atlet, harusnya apa? Masa atlet? Atletik, nggak ada atletik, adanya adalah atletik, betul. Atlet, iya benar, pakai ya. Kemudian yang E itu salah di mana kak? Menandatangani, digabung. Anti rasisme digabung.
Ya, ini juga digabung. Jadi kesalahannya nggak cuma satu ya. Betul. Ini juga kedalaman apa sih? Kedalaman. Banyak kesalahannya ternyata di setiap opsi. Ya, kalau udah ketemu kesalahan ya udah skip aja, soal itu pasti salah. 26 kalimat yang tidak sesuai dengan kecuali tidak, kecuali berarti mencari yang benar. Oh, ini nomor 26 juga sama, terdapat jawaban yang lebih dari satu. Kenapa? Karena Kemdikbudnya sudah berubah. Gitu. 27 terdapat kesalahan kalimat pembentuk paragraf di atas, yaitu kemarin sudah ada di dalam kode 222. Maka di sini apakah itu diganti dengan mengapa? Karena apakah itu jawabannya itu bisa iya, bisa tidak. 28 penggunaan huruf kapital. Nah, ini penggunaan huruf kapital yang benar kecuali berarti mencari yang salah. Huruf kapital di tahun kemarin itu muncul ya, Dek. Surat saudara, saudara itu berarti adalah huruf kapital karena menggunakan sapaan orang. Apakah Bapak sudah makan? Bapak itu kapital. Apa kapan Bapak berangkat? Itu apa, Bu? Ya. Sementara jawaban yang satu itu adalah Bapak Ibu itu harusnya dituliskan dengan huruf kecil karena hanya digunakan untuk informasi. Oke ya, jadi jawabannya tepat adalah B. 2 nomor lagi ya. Nomor 29, tulisan kata asing yang sesuai dengan ejaan adalah shock. Itu nggak usah pakai spasi, biasa aja shock, zigzag shock. Aedes aegypti nggak usah pakai petik, harusnya miring saja. Kemudian membackup itu harusnya nggak gini, memnya itu tegak, kemudian strip pakai backup, begitu. Growth itu harusnya yang kemudian hat-trick jawabannya E. Hat-trick dan brow itu adalah bahasa asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka tulisannya adalah tidak. Lanjut kita ke nomor 30 terakhir. Polanya sama dengan kalimat. Nah, ini ada kata dalam ya, sama dengan yang ada di sini dalam, gitu kan? Kemudian di sini ada dalam pergaulan sehari-hari, itu berarti adalah keterangan sering terlihat. Predikat ada orang yang tidak dapat menerima saran orang lain. Pada dalam lingkungan yang terbatas keterangan disampaikannya predikat, pesan adalah subjek. Oke. Ya, karena waktunya tinggal 4 menit ya. Kita harus cepat untuk SS karena nanti masih ada waktu. Habis ini mau ada kelas lagi. Baiklah, silakan di SS dulu di nomor 30. Saya berikan waktu 3 detik. 3, 2, 1. 29, 3, 2, 1. 28, 3, 2, 1. 27, 3, 2, 1. 26, ini nggak usah ya, saya skip ya. 25, 3, 2, 1. 24 saya skip juga. 22, 3, 2, 1. 21, 3, 2, 1. 20, 3, 2, 1. 19, 3, 2, 1. 18 nggak usah. Oke. 17, 3, 2, 1. 16, 3, 2, 1. 15, 3, 2, 1. 14, 3, 2, 1. Ini siapa sih, Kak? Habis ini. Oke, 13, 3, 2, 1. 12, 3, 2, 1. 11, 3, 2, 1.
3, 2, 1, 9, 3, 2, 1, 8. Oke, teorinya dulu. 3, 2, 1. Teorinya lagi. 3, 2, 1. Teorinya 3, 2, 1. 8, 3, 2, 1. Oke, saya doakan semoga kalian lolos UTBK ya di tanggal 16 ya. 16 itu pengumuman. Untuk UKT itu juga batal untuk naik ya, Dek ya. Semoga apa yang diusahakan oleh para mahasiswa itu bisa berbuah manis lah ya buat kalian yang berjuang sampai dengan seleksi mandiri begitu. Oke. Dua. Nice. Oke, nomor 1 ini. Oke, teorinya. Baik. Oke, karena waktunya sudah habis dan saya harus akhiri dulu. Buat kalian